Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Rifren Muhammad Paulus N. Tambunan sungguh bersyukur boleh kembali berbagi video berkat melalui channel ini. Terima kasih untuk saudaraku terkasih dalam Tuhan yang senantiasa mendukung pertumbuhan channel ini. Sekiranya oleh karena kemurahan Tuhan, channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang untuk mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada bagian video ini saya ingin menyajikan untuk kita semua bagian yang kedua dari kesaksian Adinda Evangelis Avraham Effendi Usman, seorang Muslim yang berasal dari Aceh, yang saat ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sudah menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dengan setia memberitakan kabar baik kepada semua orang. Mari saksikan bersama, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Damai untuk Indonesia. Shalom. Sanggupkah kamu makan daging babi? Kalau kamu sanggup makan daging babi, baru saya percaya kamu masuk Kristen. Untuk mengenal Yesus, Bang, abang tahu sendiri ya, babi itu makanan yang menjijikkan dari agama kita yang lama. dulu yang dulu ya. haram. Makanan haram menjijikkan. Allahumma khinzirun haramun. Ya. Daging babi itu haram, Ya. tidak boleh dimakan. Nah, demi Yesus, untuk bertemu dengan Yesus, untuk mengenal Dia, untuk belajar tentang Dia, Bang, sekalipun makanan itu menjijikkan dan haram, saya iakan. Oke, Bang, saya sanggup makan daging babi. Benaran ya? Benar. Begitu kamu nyampe Medan, saya langsung kasih kamu daging babi. Siap, saya bilang. Langsung kasih panggang ya? Nah, lalu ditanya, kapan kamu ke Medan? Besok pagi saya berangkat ke Medan. Besok. Itu keluarga belum tahu waktu itu? Belum tahu. Singkat cerita, besok pagi saya berangkatlah ke Medan. Naik Putra Pelangi? Naik bis Kurnia. Kurnia, oke. Saya turun di Pinang Baris. Pinang Baris. Di perjalanan dari Aceh ke Medan, Pak. Dalam perjalanan hati saya begini. Iya. Kenapa? Karena kita tidak kenal sama Ibu Sofi. Jangan-jangan HP-nya dimatikan. Saya belum pernah ke Medan. Terbangkalai saya di Medan nanti. Yes. Itu pemikiran saya waktu itu. Tapi singkat cerita, begitu saya sampai di Pinang Baris, saya telepon, diangkat, dijemputlah saya sama anak Ibu Sofi di terminal Pinang Baris. Lalu dibawalah ke rumah di daerah Rumah Setiabudi, Medan. Sampai di rumah itu kami kenalan. Lalu besoknya belajarlah, Bang, dan dipanggillah, diajarilah saya semampu beliau. Lalu sudah 3 hari saya di Medan, Bang, di tempatnya Ibu Sofi. Mungkin Ibu Sofi tidak tega beliau melihat saya dalam keadaan seperti itu, karena rumah beliau orang miskin. Tidak ada, ya sangat sederhana. Sangat sederhana. Oke. Beliau tidak tega melihat saya. Akhirnya dibawalah saya, diperkenalkan dengan Bapak Sinaga dan Ibu Sinaga. Masih di perumahan itu. Singkat cerita, oleh Bapak Sinaga dipanggillah pendeta karismatik. Sampai pendeta karismatik, saya didoakan, saya jawab, didoakan. Selesai didoakan, Bang, saya tiba-tiba menangis. Saya dipeluk sama gembala itu, semakin dipeluk semakin saya menangis. Selesai kejadian itu, saya berdoa sama Tuhan, saya minta 2 hal. Tuhan, Engkau sudah memanggil saya, Engkau sudah memilih saya dari sekian ribu orang Aceh. Saya minta 2 hal kepada Engkau. Jadikanlah saya sebagai penginjil, atau jadikanlah saya sebagai pengkhotbah. Nah, singkat cerita, Bang, sudah 4 hari saya di Medan, bekal habis, biaya habis. Saya bilang, saya sudah tidak tinggal lagi di Ibu Sofi, tinggal di Pak Sinaga. Saya bilang, Pak, besok saya pulang ke Aceh. Nah, beliau bilang, baik, tapi jangan pernah keluar kata-kata puji Tuhan dan haleluya, termasuk Tuhan Yesus. Aceh kan kamu tahu sendiri bagaimana Aceh. Oke, saya bilang. Sebelum saya pulang, Bang, nomor HP yang ada di kontak di HP saya itu saya ganti.
Nama-namanya. Nama-namanya. Bapak Sinaga saya buat Ustadz 1, pendeta saya buat Ustadz 2, Mama Sinaga saya buat Ustadz 3, Ibu Sofi saya buat Ustadz 4. Ya. Sehingga nanti kalau saya berpikir macam-macam, ketika diperiksa HP tidak ada nama orang Kristen. Betul. Nah, singkat cerita, Pak, belilah tiket, saya pulang dengan naik kurnia juga. Ada hal yang mengejutkan yang saya alami di bis itu. Dan sebelum pulang hari Minggu, Ibu Sinaga membawa saya ke gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman. Itu termasuk gereja yang sangat mewah, Pak, di Medan. Ya. Ketika saya masuk ke gereja itu, Bang, itu pertama sekali saya masuk gereja. Saya melihat ke sekeliling gereja, saya mencari adakah orang Kristen menyembah patung dalam gereja. Karena sepengetahuan saya, sebelum saya menjadi orang Kristen, melihat kekristenan, saya berpikir di gereja itu orang sembah patung. Ya. Jadi begitu saya masuk ke gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman, saya lihat ke sekeliling gereja, di dalam gereja, adakah patung di situ? Adakah orang Kristen sembah patung? Kok nggak ada? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Clear ya? Clear. Akhirnya saya manggut, Bang, manggut. Ketika dikhotbahin, tidak satupun yang saya tahu kecuali haleluya, karena bahasa Batak. Bahasa Batak, oke. Nah, singkat cerita, pulang sorenya saya diantar ke terminal Pinang Baris. Saya naik lagi, Bang. Jam 2 pagi perjalanan dari Medan ke Aceh, pas jam 2 pagi di bis, Bang, saya mendengar suara, "Anakku, terima kasih kau sudah datang ke rumahku." Saya tidak tahu suara siapa ini. Apakah Karena ada memanggil anakku gitu kan? Apakah ada orang di samping saya yang berbicara? Saya lihat oleh kiri kanan, Bang, orang pada tidur semua di bis. Lalu saya mendengar lagi suara, "Anakku, terima kasih kau sudah datang ke rumahku." Sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Nah, saya mau pergi ke kamar mandi, Bang. Saya pikir saya mau cuci muka, karena dengar suara itu saya tidak jadi cuci muka. Nah, singkat cerita, sampailah saya di Aceh. Begitu sampai di Aceh, pulang saya ke rumah, itu terjadi hal yang sangat mengejutkan juga, Bang. Sangat heboh juga, tapi tidak mungkin saya bisa ceritakan. Ya, betul. Di media sosial. Ketahuan intinya, ketahuan. Ya, ketahuan. Dan tahu sendirilah apa yang akan terjadi. Dan singkat cerita, saya larilah dari Aceh menuju Medan. Yang kedua kali, dari Medan saya berangkat ke Jawa. Ada tujuan waktu itu ke Jawa? Sudah ada tujuan belum? Sudah ada. Karena ada pendeta yang terima saya. Waktu saya berangkat kedua kali dari Aceh ke Medan, Bang, saya tidak tahan di Medan. Tinggal di rumah Bapak Sinaga. Bapak ini orang tua, ini orang yang sangat kaya. Bisa dikatakan mereka pengusaha ya. Tapi saya tidak tahan, bukan karena masalah apanya. Yang tidak tahan saya, setiap makan, mama saya selalu kasih daging babi ke saya. Mama angkat. Kalau kamu tidak makan daging babi, saya tidak percaya kamu masuk Kristen. Sampai begitunya. Setiap saya makan daging babi, saya muntah. Setiap makan muntah. Sampai akhirnya, Bang, saya buat sandiwara. Setiap jam makan, saya tanya, "Mak, masih adanya daging babi kita?" "Ada di kulkas, minta aja sama ini," katanya. Lalu saya minta sama ada pembantu di rumah. Saya bawa ke lantai 2, saya buang di kloset, Bang. Sampai segitunya. Nah, ketika saat itu, Bang, saya merasa iman saya kok nggak bertumbuh-tumbuh. Betul. Saya berdoa supaya adalah orang yang mau terima saya untuk memperkenalkan lebih dalam lagi who is the Jesus. Nah, singkat cerita, Bang, orang semakin ketahuan kalau saya sudah Kristen. Dicarilah waktu itu. Beredar informasi di Medan orang sudah mulai cari saya. Lalu saya berdoa supaya ada orang yang terima. Tidak ada orang yang terima saya, Bang. Singkat cerita, banyak pendeta yang telepon saya, tapi tidak ada satupun pendeta yang mau menerima saya untuk mengajarkan siapa Yesus. Hanya satu-satunya pendeta dari Jawa. Saya tidak tahu dari mana beliau dapat HP saya. Beliau telepon, beliau belikan tiket pesawat kepada saya, langsung saya berangkat ke Jawa. Itulah yang di Ungaran. Di daerah situlah, Ya. daerah Jawa. Di situ saya dididik, di situ saya dibina, sampai 2 tahun berjalan. Saya memutuskan untuk menjadi seorang evangelis. Saya melakukan penginjilan pertama ke Pulau Mentawai, dan terus berlanjut selama 1 tahun.
Saya di Mentawai 2 bulan, balik ke Tangerang, ke Semarang, kembali lagi ke Pulau Mentawai selama 2 bulan, balik lagi. Terus berjalannya waktu Bang, dan puji Tuhan ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah murtad, mu'alaf, lewat pelayanan kita mereka kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Di sela-sela kesaksian ada banyak kesaksian yang saya potong. Saya menjaga hal yang sangat penting yang harus saya jaga. Kita tidak perlu vulgar dalam bersaksi. Yang paling penting adalah bagaimana lewat kesaksian kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan yang paling penting adalah bagaimana Tuhan memperkenalkan diri kepada saya. Amin. Artinya siapapun kita, sehebat apapun caci maki hinaan kita kepada agama Kristen, kalau kita mau membuka sedikit hati, sedikit pikiran kita, dan kita mau berpikir secara kritis, dan kita mau mencari, maka firman itu akan masuk dalam hati kita. Amin. Dan dia akan mengubah kita, dan dia akan memperkenalkan diri kepada kita. Amin. Dan dia akan memilih kita sebagaimana yang saya alami, Bapak Ibu. Ada kesaksian saya yang sangat menakjubkan, memang tidak mungkin saya bisa ceritakan, menyangkut undang-undang ITE, dan saya harus jaga itu karena di bangsa dan negara kita adalah banyak sekali kasus penistaan agama. Sedikit kita salah berucap, hukum menanti kita, Bapak Ibu. Maka dalam kesaksian sekarang saya sangat menjaga. Jadi yang paling penting bagaimana Tuhan memilih saya dari sekian banyak orang Aceh. Saya satu-satunya dipilih oleh Tuhan menjadi seorang penginjil. Terima kasih. Kira-kiranya begitu, Bang. Oke. Mulai ate matur nuwun, terima kasih Adindaku. Thank you very much. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, seperti juga kesaksian saya dan kesaksian beliau, ada banyak hal yang tidak bisa disaksikan di media sosial ini. Karena negara kita masih sangat terbatas membuka keterbukaan tentang kesaksian iman seseorang. Terlebih menyangkut kita yang berasal dari mayoritas menjadi minoritas. Berbeda ceritanya kalau dari minoritas menjadi mayoritas. Betul. Seperti itu. Jadi kita harus bijak, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kita boleh mendengar kesaksian beliau. Dan seperti yang Adinda Effendi Usman katakan, bukan tentang berapa lama dan bagaimana ceritanya, tapi bagaimana Tuhan melawat kehidupannya. Dan endingnya bagaimana hingga hari ini kami mempertahankan iman Kristen kami. Betul deh ya? Dan kami terus berjuang menjadi hamba Tuhan. Kami terus berjuang memberitakan Injil Kerajaan. Bukan karena keuntungan secara lahiriah, tapi karena ketaatan kami kepada Tuhan. Kami dipilih dengan caranya yang ajaib. Betul. Saya 31 tahun baru menjadi orang Kristen. Betul. Kau dek? Sudah jalan 7 tahun. Bukan, waktu usia berapa? Pertama kali kau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? 20 berapa waktu itu? 30 tahun. Pas 30 tahun? 28 ya. 28 ya? 28, 29. Ya. Beliau usia 28 tahun dipanggil oleh Tuhan. Saya usia 31 dipanggil Tuhan. Hari ini saya sudah 13 tahun menjadi orang Kristen. Beliau sudah jalan 8 tahun menjadi orang Kristen. 7 tahun. 7 tahun. Jalan 7 tahun menjadi orang Kristen. Kami orang-orang muda di dalam iman kekristenan, tapi kami komit memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik. Komit memberitakan kabar Injil. Memberitakan kabar keselamatan. Komit menyatakan Injil Kerajaan kepada setiap orang. Bukan karena kepentingan kami, tapi karena itu kehendak Tuhan melalui perintahnya, warisnya, mandatnya, ya kan? Yang dia berkatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus. Dan ini harus kita taati. Harus kita taati. Karena pemberitaan Injil itu sebagaimana yang sering kita, yang sering Bapak Ibu dengar, memberitakan Injil itu bukan perintah sembarangan. Betul. Bukan perintah gereja, bukan perintah sinode, bukan perintah organisasi, bukan perintah pendeta, tetapi memberitakan Injil itulah amanat agung, perintah langsung dari Tuhan. Amin. Tuhan mendorong kita, menyuruh kita untuk pergi memberitakan Injil. Bayangkan saudara, seandainya kita tidak mengenal keselamatan, tidak mengenal pribadi keselamatan, di mana tempat kita berada setelah kita meninggalkan dunia ini? Ada 2 tempat yang lagi menunggu kita. Senang tidak senang, suka tidak suka, 2 tempat itu lagi menunggu kita umat manusia. Ada surga, ada neraka. Di mana surga dan neraka ini yang menentukan kita masuk ke salah satunya itu bukan Tuhan, tetapi kita pribadi. Tuhan menyediakan ini surga, ini neraka. Ini jalannya. Ini jalannya. Kamu mau masuk ke sini, ini jalannya. Kamu mau masuk ke sini, abaikan jalan ini. Nah, begitu kita mati, kita sudah tahu kemana kita dan di mana kita.
Nah, penentuannya adalah masa kita hidup di dunia ini. Ayo pilih dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tidak ada satu manusia pun, satu pribadi pun, satu nabi dan rasul pun yang berani menjamin kepastian keselamatan umat manusia selain Yesus Kristus. Amin. Tidak ada nabi yang lain, tidak Yes. ada rasul yang lain. Kalau ada yang berkata nantinya ada seseorang yang akan memberi syafaat kepada kamu, ingat Bapak Ibu, kita berpegang kepada apa kata firman Tuhan. Kita tidak berpegang apa kata nabi, apa kata rasul, apa kata pemuka agama, apa kata si A, kata si B, tidak. Tetapi Yes. kita berpegang apa kata firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Satu-satunya. Satu-satu. The only one. Bukan salah satu. Yes. Satu-satunya. Iya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Tapi sekali lagi, hanya Yesus satu-satunya pemimpin agama, pemimpin umat yang rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan umatnya. Yang lain mengorbankan umatnya demi kepentingannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini keputusan di tangan kita. Apakah yang mau kita pilih setelah kematian, surga atau neraka? Kami telah diubah, kami telah mengalami Tuhan, dan kami telah hidup melayani Tuhan. Biar kami semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Haleluya. Dan satu hal saudaraku, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya Mati. Sia-sia. sia-sia. Jadi mari kita kerjakan bersama. Terima kasih Adinda. Siap. Nanti pertemuan kita berikutnya kita akan sharing mengenai pelayanan kita masing-masing, Pak. Yes. Karena ini sangat penting. Penting, yes. Saya pribadi memilih melakukan pelayanan ke pulau-pulau, ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Karena Bapak Ibu, penginjil sekarang sudah jarang sekali masuk ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Ya. Rata-rata banyak sekarang orang masuk ke kota-kota, ke gedung-gedung gereja, dan mencari tempat yang nyaman. Dan hanya memberitakan Injil di media doang, Di media doang. YouTube, TikTok dan semuanya, tapi tidak mau pergi. Iya. Amanat agung nggak genep, saudaraku. Iya. Itu menjadi peringatan buat kita. Kami komit, Mentawai kami terus kunjungi, Nias kami terus kunjungi. Tahun lalu beliau masuk, saya keluar. Saya masuk, beliau keluar. Kami terus komit. Nias terus kita jaga, Mentawai terus kita kembalikan. Betul. Dan setiap daerah. Betul. Beliau ke pedalaman, kemana-mana, saya ke pedalaman. Sukan adalah kita terus bangun gereja Tuhan di sana, pos-pos semuanya. Karena apa? Keselamatan nyata di dalam Tuhan, dan tugas kita menyatakannya. Benar sekali. Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang kami lakukan dan apa yang kami alami di lapangan. Ketika kami memberitakan Injil di lapangan, itu guru-guru palsu. Sekarang pengajar-pengajar palsu, cikgu-cikgu palsu itu ada di kantong-kantong Kristen, di Yes. pedalaman-pedalaman Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena banyak orang lalai. Penginjil sudah jarang sekali masuk ke sana, sehingga dimanfaatkan oleh cikgu-cikgu palsu. Mereka masuk mengacau balaukan ajaran Tuhan yang sudah ada di sana. Tujuannya apa? Anak-anak Tuhan yang ada di pedalaman itu bisa murtad, ya, masuk ke agama mereka, Bisa disesatkan. bisa disesatkan. Kalau sudah murtad masuk ke agama mereka, Bapak Ibu, banyak kami jumpai di lapangan. Seorang anak sudah tidak lagi hormat kepada orang tuanya. Seorang anak sudah tidak lagi mau makan di rumah orang tuanya karena dianggap najis, dianggap sudah tidak seiman, dianggap kafir, Bapak Ibu. Maka dari itu, ayo jaga pemuda-pemudi saudara, pemuda-pemudi kita, agar tidak meninggalkan iman kekristenan, agar berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Amin. Kalau dalam bahasa iman kami yang lama, ku anfusakum wa ahlikum naran, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saudaraku, api neraka lagi menunggu setiap umat manusia. Dan itu nyata. Dan itu nyata. Tentukan. Masih ada kesempatan selama saudara masih hidup, masih bernafas, masih ada kesempatan untuk bertobat. Terima dia sebagai Tuhan dan Selamat, maka terhindarlah dari api neraka. Bila tidak, tempat yang kekal itu akan saudara dapatkan. Tempat yang kekal itu ada dua. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Yohanes 3:16 dan seterusnya. Barang siapa percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, yang menolak, yang menghina, yang mengolok-olok, akan mendapatkan hidup yang kekal juga, ada hidup yang kekal di neraka. Saudara pilih yang mana? Hidup yang kekal di surga atau hidup yang kekal di neraka? Hidup yang kekal di surga, terima dia sebagai Tuhan. Amin. Hidup yang kekal di neraka, tolak dia dan tidak mau terima dia.
Ingat saudaraku, tugas kita memberitakan Injil. Diterima tidak diterima, kita wajib memberitakan Injil. Yes. Ingat seperti yang saya bilang tadi, cikgu-cikgu palsu, guru, pengajar palsu itu bertaburan mereka di daerah kantong-kantong Kristen, khususnya di pedalaman Bapak Ibu. Ayo kita jaga pemuda-pemudi kita agar mereka tidak pindah haluan. Terima kasih. Oke, terima kasih Adinda. Sekali lagi saya mengajak setiap kita membangun satu unity. Bersama kita bisa membawa shalom dan lawatan bagi Indonesia. Terima kasih Adinda. Ya. Salam kemenangan. Salam satu tubuh Kristus. Dan salam Aki. Aki. Ingat, kita dipanggil bukan untuk saing-saingan, Yes. tapi kita dipanggil untuk melayani bersama-sama. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Shalom.